Viva Profesores Prodo. Panggil saja aku Prodo Imitasio. Saudara-saudara, jangan heran dan takjub. Ini dunia sandiwara. Di sebuah negeri yang pendidikannya berseri-seri, di sebuah negeri yang orang-orangnya penuh nafsu akan gelar, terutama gelar kesarjanaan. Manakala untuk memperoleh gelar itu sulit, harus bersusah payah, bekerja keras, berkorban waktu, pikiran, tenaga, serta dana. Muncullah dewa penolong yang siap memberi gelar, mulai dari S1, S2, S3, bisa apa saja dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Segala sesuatu yang menyangkut pemberian gelar dapat diselesaikan dengan sejumlah uang untuk wisudanya di hotel berbintang. Uang adalah alat pembelian gelar yang paling ampuh dan dahsyat. Siapakah dewa penolong itu? Siapakah dewa penolong itu? Siapakah dewa penolong itu? Ya, aku, Prodo Imitasio. Kalian tahu? Aku bersama dengan tim dari universitasku membuat buku-buku tebal. Mari kita lihat. Ada kitab 1000 gelar. Ada kiat-kiat jual beli gelar. Masa depan cemerlang bersama Prodo Imitasio. Dan seni berpikir negatif. Buku-buku tebal ini, kalau kita susun, dapat dijadikan tempat duduk. Siapa berkenan pesan, hubungi saja University of Suzurapan yang pusatnya ada di Amarakwa, tetapi cabangnya ada di sini. Ya, aku sendiri, Prodo Imitasio rektornya. Semua pasti penasaran, bagaimana bisa orang-orang membeli gelar? Dengan mudah ku jawab, bisa. Mengapa tidak? Akan aku jelaskan mengapa. Negeri yang pendidikannya berseri-seri ini, orang-orangnya rindu akan gelar kesarjanaan. Mari kita lihat sejarah negeri ini. Lihat, di zaman raja-raja hidup, sebagai penghargaan bagi para pengikutnya, ia memberi gelar dan kedudukan. Pengikutnya merasa menjadi terhormat dan bermartabat. Lihat baik-baik. Di zaman penjajahan bangsa asing, untuk menggoda para bumi putra supaya merasa menjadi terhormat, ia memberikan gelar pada siapa saja yang punya uang. Gelar itu melekat dan orang itu merasa menjadi bangsawan. Padahal tidak. Konon dulu di tanah Sunda ada sebutan Raden Sabenggol Sakancing Bedol. Maksudnya, ia membeli gelar dengan harga 1 benggol. Pakaiannya penuh dengan kain emas imitasi. Sekali ditarik, rontok semua. Jadi, aku adalah penerus tradisi-tradisi itu. Tradisi raja dan penjajah dulu. Kalian tahu? Setelah pendidikan menjadi kebutuhan di negeri ini, sejumlah perguruan tinggi berdiri. Mulai dari S1, S2,
S3 pun banyak. Ibarat mendaki gunung yang tinggi, kesempatan itu muncul bagiku yang dibesarkan dengan penuh kemanjaan. Mengapa kemanjaan? Karena orang tuaku kaya raya dan akhirnya aku malas sekolah. Hampir setiap pagi orang tuaku selalu membangunkanku. Nak, ke sekolah sayang, hari sudah siang. Aku tidak menjawab. Sebaliknya, kututupi wajahku dengan selimut. Saat itu, matahari sudah terang. Nah, akan ibu sampaikan kepada sekolah kalau kamu sedang sakit. Aku tersenyum di balik selimut dan akhirnya malah sekolah. Tetapi naik kelas, ingin dan harus. Kalau tidak ya aku malu. Jadilah uang orang tua aku meradang menyerang ke sana kemari membabi buta. Hasilnya tidak sia-sia. Aku naik kelas, dikatrol, mulai dari sekolah dasar, sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas hingga perguruan tinggi. Aku lulus sebagai seorang sarjana yang lulus karena permainan uang. Tetapi aku tak siap ketika harus bersaing menjadi seorang doktor dan guru besar. Aku gagal total. Aku meminggirkan diri pelan-pelan dan bergabung dengan University of Zuzulapa dari Amaraqua. Sejumlah orang mencari gelar lewat jual beli gelar. Karena gelar memang dicari demi gengsi, diburu demi sesuatu. Kebetulan aku salah satu dari pemilik saham terbesar perguruan tinggi itu. Dengan mudah kedudukanku menjadi rektor perguruan tinggi itu. Semakin gila sepak terjangku, semakin banyak pula uang yang terkumpul. Aku sering bernyanyi-nyanyi sambil menghitung untung. Naik ke puncak gunung tinggi-tinggi sekali. Kiri kanan kulihat saja banyak pohon gelar. Nah, ini dia pohon gelar, lambang dari University of Zuzulapa dari Amaraqua. Indah bukan? Demikian promosiku. Siapa berminat silahkan hubungi saja aku di nomor khusus ini. Tapi jangan di sini. Di sini terlalu terbuka. Saudara-saudara, lihat. Sekarang aku menjadi penghuni dari Hotel Brodeo ini, di mana curut dan kecoak suka datang bertandang.
Curut suka ku kejar, lalu keluar. Kecoa tidak kumatikan, tapi ku tangkap, lalu ku perhatikan. Luar biasa. Luar biasa. Makhluk menjijikan itu ternyata punya daya tahan hidup yang tinggi, meski tidak tahu bahwa waktu sudah berganti. Si kepala baja. Aku menyebut itu kecoa si kepala baja karena cerminan aku yang tengah bertahan hidup dan menunggu kebebasan. Ya, sebentar lagi aku akan menghirup udara bebas. Sebentar lagi aku akan menghirup udara bebas. Kalian tahu? Di Hotel Prodeo ini memang gratis, tapi ada juga yang tidak gratis. Sayang, tidak ada coklat panas sebagai pendamping. Menteri Pendidikan memberantas para penjual gelar, sebuah gebrakan baru penuh harapan. Baru-baru ini Menteri Pendidikan telah membuat kerjasama dengan pihak kepolisian untuk memberantas bisnis jual beli gelar kesarjanaan. Beberapa perguruan tinggi papan nama diduga banyak berjual bisnis gelar. Telah ditangkap seorang gembong bisnis jual beli gelar bernama Lea Pusi alias Brodo Imitasi, yang selama ini telah berhasil mewisuda orang-orang penting di mana buah ini dengan gelar-gelar imitasi. Akhirnya aku masuk koran juga. Cantik bukan? Bisnis jual beli gelar memang sudah menggurita. Niscaya akan banyak sarjana, magister, doktor, dan palsu. Kalau di Monobuah ini banyak para sarjana palsu, apa jadinya negeri ini? Bayangkan, menurut data saja, di Universitas of Zuzulapa yang asalnya ada dari Amarakua, cabangnya yang dikelola oleh Lea Pusi alias Brodo Imitasio itu telah menghasilkan 50 orang doktor, 157 master bisnis, 333 sarjana berbagai bidang. Di mana mereka sekarang? Di mana mereka sekarang? Mereka menjadi orang-orang penting di mana buah ini. Mereka menjadi orang-orang penting di mana buah ini. Kalian tahu? Gelar akan terus diburu. Sepanjang orang butuh, meskipun aku di sini, aku punya banyak tantangan. Kalian tahu? Kecoa si kepala baja itu membuatku sadar dan belajar bahwa semakin banyak orang membutuhkan gelar, semakin banyak pula orang membeli gelar tanpa susah payah. Seperti pelacuran, sepanjang masih banyak laki-laki hidung belang, mata bertandang kesarang-kesarang, kenikmatan ranjang itu. Sepanjang itu juga bisnis esek-esek laku keras bak kacang goreng. Seharusnya yang ditangkap itu bukan penjualnya, tapi pembelinya. Seharusnya yang ditangkap itu bukan pelacurnya, tapi hidung belangnya.
lagi aneh-aneh. Pelacur dirazia malam-malam, tetapi hidung belangnya dibiarkan berlalu lalang. Yang harusnya ditangkap pembeli, bukan penjual. Yang harusnya ditangkap itu pembeli, bukan penjual. Yang harusnya ditangkap itu pembeli, bukan penjual. Maaf, saudara-saudara, bisnis jual beli gelar ini hanya terjadi di Manapua, bukan di Indonesia. Terima kasih.